Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Kiki Barkia menyapa sahabat semua dalam sharing parenting online, dan kali ini saya ingin berbagi tentang dunia read aloud ya. Tema kali ini adalah read aloud sebagai langkah awal pendidikan literasi anak. Ya, pendidikan literasi adalah sesuatu yang sangat penting sebagai investasi masa depan anak-anak. Dan kita sangat berharap sebagai orang tua kita menjadi pihak yang paling dominan dalam meletakkan fondasi pendidikan literasi ini. Ya, apa sih sebenarnya pendidikan literasi dan seberapa penting pendidikan literasi itu dalam kehidupan seseorang? Oke, jadi literasi secara etimologis ini berasal dari bahasa Latin, ya, literatus, orang yang belajar. Bahkan bisa juga berawal dari akar kata litera ya, yang dalam bahasa Latin berarti huruf. Jadi sering sekali literatus ini dipandang sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis atau bercakap-cakap dalam bahasa Latin. Tetapi kemudian maknanya bergeser, berkembang. Jadi sekitar 1960-an lah literasi ini dikaitkan dengan fungsi dan keterampilan hidup seorang individu. Jadi National Institute for Literacy menyatakan ya bahwa makna dari literasi ini adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, memecahkan permasalahan pada tingkat keahlian yang diperlakukan dalam sebuah peran atau pekerjaan, baik misalnya di dalam masyarakat ataupun keluarga. Dan pemahaman ini memposisikan literasi itu tidak hanya sekedar berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga bagaimana merespon lingkungan. Jadi ini penting sekali karena ternyata pendidikan literasi akan ada kolerasinya dengan bagaimana kebijaksanaan di masa yang akan datang dalam mengambil sikap, ya, berbuat, memberikan pernyataan, bahkan dalam konteks yang lebih kompleks ini nanti akan berkaitan erat dengan bagaimana bersiasat gitu ya, merancang strategi. Kalau kita lihat di dalam sejarah Islam saja, orang-orang yang memiliki kemampuan literasi tinggi itu bisa memainkan peran penting dalam masyarakat. Contoh ya, bagaimana dulu peperangan itu bisa terjadi hanya karena syair-syair yang diucapkan, atau susunan kalimat itu mampu mempengaruhi seseorang sehingga seseorang itu dapat memilih dia berada di kubu mana. Apakah dia kemudian misalnya mau berislam atau memerangi Islam. Itu erat kaitannya dengan literasi. Bahkan di perjanjian Hudaibiyah, ketajaman literasi Rasulullah SAW itu mampu menangkap hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh sahabat-sahabat lainnya. Bahkan sempat menimbulkan konflik ya, di mana Rasulullah kemudian dikira merugikan umatnya atau dikira tunduk pada kekuasaan musuh, padahal di balik persetujuan perjanjian Hudaibiyah terdapat hikmah yang sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan sejarah-sejarah kebangkitan Islam ya, di masa-masa setelah runtuh, bukan setelah runtuh, setelah masa Khulafaur Rasyidin selesai, kemudian muncul masa-masa ya kerajaan-kerajaan yang kemudian terpecah-pecah ya pada saat itu, sebelum kemudian bangkit ya beberapa kekhalifahan pada dinasti-dinasti tertentu. Itu bisa dilihat banyak sekali perpecahan di tubuh umat Islam itu yang berawal dari kemampuan literasi gitu. Entah itu dipergunakan dalam hal tipu muslihat, menjadi mata-mata, merongrong ya persatuan umat Islam dari dalam dengan fitnah-fitnah, ataupun lobi-lobi yang cantik gitu ya,
bisa kemudian menahan pertumpahan darah, menahan peperangan, atau bahkan memunculkan persatuan dan kekuatan yang lebih besar, itu berawal dari kemampuan literasi. Jadi erat kaitannya kemampuan literasi itu dengan bagaimana performa seseorang dalam bersikap dan memecahkan masalah, sehingga erat nanti kemudian dalam hal memainkan peran dalam peradaban. Nah, kemampuan literasi ini fondasinya ada di usia kecil. Kenapa judul materi ini read aloud? Membaca nyaring, membaca besar. Karena sejatinya proses menuntut ilmu itu berawal dari proses mendengar. Mari kita lihat di Al-Quran. Ayat Quran surat An-Nahl 78. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun, tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Jadi berawal dari pendengaran dulu, baru kemudian penglihatan. Ya, apa yang kemudian nanti diterima informasinya melalui pendengaran dan penglihatan itu kemudian diolah dengan hati gitu. Coba kita lihat antara anak yang kemudian belajar bahasa Inggris dengan cara dulu kita sekolah. Mungkin dulu SD kita belajar bahasa Inggris tapi tidak kemudian serta-merta membuat kita mahir mengucapkan atau memahami kalimat-kalimat yang kompleks. Karena kita belajar mengawalinya dengan misalnya mempelajari grammar. Tetapi anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang mother tongue-nya itu adalah bahasa Inggris, tanpa mereka pernah belajar grammar, ternyata mereka bisa belajar bahasa Inggris. Ini misalnya terjadi di orang-orang yang bukan, yang misalnya orang-orang WNI tinggal di sana, belum diajarin di sekolah pun tiba-tiba mereka bisa. Karena prosesnya berawal dari mendengar. Nanti kita akan lihat pada saat di sekolah kenapa grammar ini tuh seperti ini, kenapa tenses ini tuh seperti ini. Dalam usia-usia tertentu atau tahapan-tahapan tertentu mereka belum bisa menjelaskan sebelum mereka benar-benar belajar di bangku sekolah tentang misalnya pola-polanya, tapi mereka sudah menggunakannya. Kenapa ya? Ya aku udah biasa aja gitu ya. Polanya seperti itu. Sama seperti orang Indonesia belajar bahasa Indonesia tentang imbuhan, padahal mereka sudah menggunakannya sedari kecil. Kalau ditanya kenapa imbuhannya pakai me kan tidak mei, ya karena kita terbiasa seperti itu. Nah itu prosesnya mendengar, berawal dari mendengar. Nah ini yang kemudian banyak di masyarakat yang mungkin kurang pas memaknai tentang pendidikan baca. Pendidikan baca ini kemudian diartikan secara sempit pada proses mengajarkan skill membaca gitu. Bahkan banyak orang tua yang memulai dunia literasi anak itu ketika anak pertama kali belajar huruf, menggabungkan kata dan kalimat, ketika mereka sudah mulai masuk sekolah. Tetapi tidak mengawalinya dengan mendengarkan melalui kegiatan read aloud atau membaca nyaring. Bahkan banyak orang tua yang mungkin sangat panik gitu ya ketika anak-anak mereka belum bisa membaca pada saat usia lulus TK. Padahal misalnya di buku Miss Education Preschool at Risk David Elkind itu justru merekomendasikan untuk mulai belajar membaca itu secara simbolik tuh saat anak-anak kehilangan gigi susu. Ya walaupun memang ada anak-anak tertentu, biasanya anak perempuan ya, memang menunjukkan minat lebih awal, kita bisa mungkin mengawalinya. Tapi artinya kalau lulus TK belum terlalu bisa membaca itu sebenarnya sesuatu yang wajar. Bahkan kita dulu di era pada saat kita masih SD kita juga belajar membaca itu ketika kita kelas 1. Hari ini aja yang membuat kita mulai panik ya ketika anak-anak pada saat masuk kelas 1 itu belum bisa membaca. Nah,
orang-orang yang tidak mengawali dengan read aloud ini akan punya hasil yang sedikit berbeda. Kita akan menemukan fenomena anak-anak yang bisa membaca tapi sebenarnya mereka tidak memahami isi bacaan. Bisa baca bubu, tapi kan kita nggak ngerti bubu itu apa. Tapi kalau kita bilang babi, mohon maaf, kan kita tahu maknanya. Tapi ada juga yang mungkin di tahapan tertentu anak hanya melihat itu sebagai gabungan antara 4 huruf, tetapi otak mereka tidak terkoneksi mengambil satu makna tertentu, apalagi sampai berpikir ih itu kan haram, jijik. Misalnya anak saya yang 3 tahun, kalau di pelajarannya ada tentang itu, jijik, jorok misalnya. Artinya mendengar atau membaca kata itu sudah terkoneksi pada informasi yang lebih luas daripada sekedar satu kata itu. Nah, makanya kalau di rumah kami antara pemahaman suatu informasi karena diawali dengan kegiatan read aloud ini, speednya itu jauh melampaui kemampuan membaca mereka. Jadi bisa kita misalnya melihat anak-anak yang belum kenal huruf tapi pengetahuannya bisa luas. Itu karena berawal dari kegiatan read aloud. Jadi yang lebih penting daripada skill membaca adalah proses menanamkan kecintaan kepada buku dan ilmu. Nanti ini akan jadi investasi yang sangat berharga di masa yang akan datang. Terutama ketika interaksi kita semakin sedikit dengan anak-anak yang biasanya kita bisa menginternalisasi pesan melalui nasihat-nasihat. Ini nanti akan ada masa yang seperti itu susah banget dijangkau. Maka kita sangat bergantung kepada pihak-pihak yang mempengaruhi pola pikir anak-anak kita di luar interaksinya dengan kita. Ya salah satunya adalah kalau anak itu memiliki kegemaran untuk membaca dan menuntut ilmu, maka perpanjangan kata-kata kita itu bisa diwakili bahkan lebih baik karena ditulis oleh orang-orang yang mungkin lebih ahli. Buku dan ilmu. Tidak semua ilmu disampaikan melalui buku. Ada ilmu yang disampaikan secara lisan. Ada ilmu yang disampaikan melalui video pembelajaran. Nggak usah baca lah, ada filmnya banyak sekarang. Tetap saja mengawali proses kecintaan anak-anak dengan ilmu melalui membaca buku itu jauh lebih bermanfaat daripada mengawalinya dengan video pembelajaran. Kenapa? Karena gini, tidak semua ilmu nanti akan mudah disajikan melalui video pembelajaran. Artinya saya perkembangan baru kan mungkin lebih mudah disajikan lewat tulisan. Sehingga jangan sampai anak hanya suka belajar lewat multimedia saja. Walaupun tetap lebih mending ya daripada anak gak suka belajar. Buku juga pada saat membaca buku dengan membaca video itu otak kita tuh bekerja berbeda. Makanya kalau saya di Akademi Ide Kreasi ini ada penyajian ya, ada Akademi Ide Kreasi yang saya bikin sama teman-teman itu ada yang penyajian e-book itu untuk anak-anak yang agak besar. Tapi informasi yang sama kita buat dalam bentuk audiobook misalnya. Tapi untuk anak-anak yang kecil ternyata audiobook juga untuk informasi yang sangat kompleks mereka masih agak kesulitan sehingga harus dibantu dengan multimedia yang lebih banyak bergerak untuk membuat mereka lebih fokus dan bisa menggambarkan apa yang dibaca. Tapi sebenarnya otak seorang anak itu jauh lebih aktif ketika mereka itu membaca buku karena misalnya gini, kita baca cerita pintu dibuka, langkah suara terdengar, menyeret-nyeret. Wah, itu kan di kepala misalnya udah pintu kebuka, terus ada yang langkah sambil terseret-seret. Tapi kalau di video itu langsung udah ada yang buka pintunya, kemudian ada yang terseret-seret. Jadi secara keaktifan otak itu beda antara kita melihat dengan ilustrasi yang langsung dengan mengajak otak kita untuk mengilustrasikan di dalam. Nah, jadi yang
Tadi ya, yang pertama proses menanamkan kecintaan kepada buku dan ilmu yang nanti insya Allah akan sangat bermakna di masa yang akan datang. Terutama tadi informasi itu nanti akan menjadi latar belakang mereka dalam bertindak. Kemudian yang kedua adalah melatih kemampuan anak dalam memahami isi bacaan. Jadi bukan melulu soal masalah skill membaca, bisa jadi anak belum bisa tahu huruf tapi dari kecil udah kita ajakin untuk paham. Bahkan tidak hanya sekedar read aloud, kegiatan read aloud itu bisa diteruskan dengan misalnya berdiskusi, ditanya. Ya nggak harus dalam bentuk evaluasi seperti sekolah, justru kadang orang itu ketika dievaluasi ala ujian malah lebih tegang, malah lebih nggak keluar gitu. Padahal proses evaluasi yang sederhana bisa dari ngobrol. Makanya kadang kalau di homeschooling atau school from home, misalnya kita bisa tahu satu persatu apakah anak kita ngerti atau enggak dari apa yang dia baca pada saat kita berdiskusi dengan mereka. Kalau di sekolah mungkin nggak terlalu kelihatan karena jumlahnya banyak gitu ya. Sehingga guru hanya bisa mengevaluasi itu pada saat ujian. Jadi melatih kemampuan anak dalam memahami isi bacaan. Di rumah saya bisa jadi seorang anak tuh melaju cepat di lintasan memahami isi bacaan, tapi mungkin dia belum start pada lintasan belajar membaca. Nanti ada waktu tertentu mereka start mulai belajar membaca, dan ada masa di mana mereka sudah bisa menggabungkan kata, huruf-huruf menjadi kata atau kata menjadi kalimat, tapi belum terlalu mudeng. Apa sih sebenarnya maksudnya? Harus misalnya kita ulang dengan dibacakan baru dia dengar. Tapi nanti pelan-pelan terlatih ketemu sih titiknya itu antara dia bisa baca dan dia bisa memahami apa yang dia baca, dan di saat yang sama dia sudah, karena sudah melaju lebih awal, wawasannya sudah banyak, senang belajarnya sudah besar gitu. Kemudian dengan membaca kita juga memperluas kosakata ya. Jadi anak-anak makin banyak tahu kata, maka ibu bisa lihat anak-anak yang terbiasa read aloud itu tiba-tiba misalnya di sekolah dia banyak tahu padahal nggak pernah diajarin. Di TK kan nggak pernah belajar itu, tapi tiba-tiba anak-anak tahu karena mereka belajar bersama alam, bersama kehidupan, dan salah satunya belajar bersama buku yang mereka baca. Jadi kalau kita nggak up to date antara kurikulum sekolah dengan kebanjiran informasi yang disajikan sejak usia dini, ini nanti semakin banyak anak-anak yang model kayak anak saya mogok ketika di sekolah dasar. Karena biasa misalnya ketika kecil tuh belajar ensiklopedi, sampai kelas 1 belajarnya misalnya tentang 2 mata saya, hidung saya 1 gitu. Padahal mereka misalnya udah belajar tentang human body atau organ-organ segala macam misalnya. Nah jadi entah kenapa pelajaran di sekolah ini bahasanya dibuat sangat sederhana dan pendek-pendek karena mungkin mempertimbangkan kemampuan bacaan anak. Tapi akhirnya kemudian jadi membatasi informasi yang diberikan kepada anak-anak. Saya pernah kaget ketika waktu di Amerika saya beli buku panduan, dikasih buku panduan homeschooling untuk TK. Ternyata isinya tuh buat kita. Isinya bacaan-bacaan, ada sejarah apa segala macam. Rupanya itu buat dikonsumsi kita untuk kemudian diceritakan kembali sama anak-anak. Artinya tidak menahan arus informasi selama anak itu kemudian tertarik untuk mengetahuinya, pelan-pelan kemudian dia bisa memahami. Makanya bisa jauh melampaui kemampuan bacanya. Tapi ketika yang disadorkan di pelajaran itu hanya sebatas dengan kemampuan bacanya, maka wajar tiba-tiba anak yang sudah terbiasa dengan ensiklopedi atau sirah Rasulullah ketika kecil tiba-tiba disodori ini Ibu Budi. Ini kemudian jadi masalah ya. Karena proses membaca juga memperluas wawasan. Ya, jadi mereka sudah tahu dunia apa yang ada di belahan dunia sebelah sana gitu. Sementara misalnya di sekolah kita belajar tentang ini halaman misalnya atau apalah. Jadi tidak imbang antara keingintahuan anak dengan apa yang kemudian dipelajari. Nah, kalau mulainya dari
mulai pendidikan literasi itu dimaknai dengan mulai A, B, C, D, apalagi mengajarkannya misalnya tidak bijaksana, maka wajar kemudian anak yang tadinya punya fitrah pembelajar itu kemudian menciut tergerus. Nah, tapi memang saya akui juga bahwa tidak semua anak-anak itu tahan, betah, atau sangat menaruh minat yang besar untuk mendapatkan ilmu melalui kegiatan visual membaca. Karena saya sendiri termasuk orang yang lebih suka mendapatkan informasi itu dari mendengarkan atau diajar dengan cara mendengar. Karena saya tipenya lebih auditori. Tetapi yang harus kita jaga adalah semangat mereka, fitrah belajar mereka untuk tetap haus lewat ilmu dan tidak kemudian benar-benar meninggalkan, tidak suka sama sekali membaca misalnya. Oke, jadi pada saat kita ingin melakukan read aloud supaya kita tetap semangat, kita harus berpikir jauh ke depan. Setelah tadi gambaran sedikit saya kasih tahu tentang pentingnya pendidikan literasi. Jadi sebenarnya apa sih yang kita latih pada saat kita melakukan kegiatan read aloud? Yang pertama adalah kemampuan menyimpan informasi dalam memori. Tetap ya, ada hal-hal yang memang harus diingat, tapi tidak semua hal pelajaran itu harus diingat. Karena anak saya pernah protes waktu kita pulang ke Indonesia, kenapa anak-anak Indonesia harus menghafal ini semua. Dulu waktu aku ujian terakhir ya di K5 itu di kelas 5 ya. Karena kelas 5 SD di sana kan sampai kelas 5, terus kemudian kelas 6 tuh kayak sudah middle school gitu. Aku nggak pernah ditanya hafalan-hafalan seperti ini, misalnya tulang-tulang apa namanya. Kalau anak-anak yang mau jadi dokter ya nggak apa-apa sih Mi hafalin kayak gini, tapi kalau nggak mau emang harus hafal ya, karena memang kayak gimana kamu tuh waktu di sana, ya nggak kayak gini cara kita ditanyanya. Jadi ditanyanya itu lebih pada pola pikir dalam mengolah informasinya, bukan pada kemampuan untuk menghafal. Tapi bukan berarti menyimpan informasi dalam memori itu selalu bad, selalu nggak perlu. Ada hal-hal yang memang harus gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak hanya menyimpan informasi, yang lebih penting lagi adalah informasi yang didapat itu mau diapain. Nah, makanya harus dilatih juga kemampuan bagaimana mereka mengambil informasi, menggabungkan informasi, membandingkan informasi, dan menggunakan informasi itu untuk keterampilan kontekstual atau untuk sesuatu yang memang langsung gitu ya dalam kehidupan nyata. Ya, pada saat kita mau ngasih soal di sekolah atau ngasih ujian, justru ini yang dilihat gitu, bukan pada berapa banyak yang mereka hafal, tapi seberapa paham terhadap informasi yang diberikan. Nah, tentu ini akan nanti menentukan bagaimana kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan dan memecahkan masalah, karena mereka terbiasa mengolah informasi tadi. Memang pada saat kita belajar, ya apa sih anak belajar ini? Ya memang tidak semua hal yang kita pelajari harus kita praktekkan, tetapi ada halnya, ada kalanya kita belajar untuk yang langsung kita praktekkan. Learn to be lah. Misalnya belajar agama, belajar sekarang kan langsung kita pakai. Belajar fikih, belajar sekarang kita langsung pakai. Tapi misalnya ada lagi yang tema-tema tertentu ya yang nggak langsung kita pakai, tapi yang dilatih adalah habits untuk belajarnya, habits untuk mengolah informasinya, habits untuk menerapkan informasi dalam memecahkan masalahnya misalnya. Dan ada lagi nanti proses belajar pada saat kita memang meniti karir gitu ya. Jadi kalau ibu masuk ke dunia kerja hari ini terus belajar lagi dan memang terpaksa belajar, emang kita langsung pakai gitu dalam skill yang memang dibutuhkan di pekerjaan kita. Ibu mau masak kan ibu belajar resep, itu kan langsung. Atau ibu
misalnya mau jadi seseorang, apalah dokter, berarti pada saat dia belajar tentang itu ya dia sekalian membangun karir. Jadi di luar itu ya nggak usah terlalu berdarah-darah gitu ya. Kalaupun anak harus mempelajari itu, tapi untuk sesuatu yang memang nggak benar-benar langsung dipakai saat itu juga, nggak akan juga mungkin semuanya berkarir di bidang itu. Ya kita paling tidak menjadi orang tua yang tidak terlalu menuntut anak-anak untuk menguasai sesuatu yang memang di luar potensi dasar utamanya misalnya. Jadi misalnya kita kan nggak bisa misalnya ngatur pelajaran di sekolah. Di sekolah tetap ada pelajaran fisika, tapi anak kita mungkin nggak akan langsung pakai fisika itu semuanya diterapkan dalam kehidupan. Kan ada hal-hal yang mungkin sederhana bisa langsung diterapkan, tapi ada hal-hal yang mungkin lebih kompleks nggak langsung diterapkan. Tapi dia juga tidak mau berkarir pada saat bidang itu, ya udah paling nggak anak-anak nggak terlalu harus dituntut sempurna lah pada bidang seperti itu. Karena yang memang wajib untuk langsung diamalkan kan hanya pelajaran agama ya. Dan sisanya akan sangat tergantung kita sedang mengambil peran apa. Nah, lanjut lagi ya tentang apa sih yang sebenarnya kita bangun dari kegiatan Read Aloud ini. Tadi sudah kemampuan mengambil informasi dan beradaptasi dengan lingkungan dan memecahkan masalah. Nah, selanjutnya adalah bagaimana habits untuk menuntut ilmu melalui kegiatan buku ini pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas intelektual yang dibutuhkan untuk membuat mereka itu bisa berpikir dan bersikap secara rasional, bertindak secara efektif dalam menghadapi lingkungan. Makanya kita bisa lihat misalnya kalau di pertarungan politik itu bisa kita lihat rasa ya dari diksi-diksi, dari pernyataan-pernyataan sejauh mana seseorang itu kemampuan literasinya baik atau tidak dalam bersikap dan berpikir secara rasional untuk melahirkan tindakan yang efektif. Karena ada juga yang mungkin dia ya entahlah pejabat atau orang-orang penting tapi pendidikan literasinya kurang baik sehingga tercermin lah tingkat intelektualitasnya itu dari sikap, kebijakan, dan kata-katanya. Nah, jadi pada saat ibu capek-capek ngantuk-ngantuk read aloud buat anak-anak itu ya harus diniatkan untuk sejauh ini ngelihatnya. Oh, bahwa apa yang habits yang kita bangun sekarang itu nanti pada akhirnya akan berguna untuk membuat anak-anak itu jadi orang pinter dan bersikap seperti orang-orang berilmu gitu loh. Karena orang-orang bodoh itu banyak melakukan hal-hal yang jahil walaupun mungkin secara akademis pintar. Tapi tidak semua proses belajar di sekolah itu mampu membuat mereka tuh cerdas dalam merespon lingkungan. Karena antara pintar sama cerdas kan sedikit berbeda. Nah, apalagi kalau read aloud-nya itu membuat nanti pada akhirnya anak-anak tuh punya kemampuan untuk menciptakan hal baru atau terdorong lah untuk menemukan suatu masalah yang belum dipecahkan sama ilmu pengetahuan. Kemudian mereka memunculkan itu sebagai peletak dasar munculnya ilmu baru, pengetahuan baru misalnya. Jadi harus sejauh itu kita berpikir sehingga kita semangat untuk berlelah-lelah melakukan read aloud dengan anak-anak, entah itu sebelum tidur atau di sela-sela kegiatan mereka. Nah, tapi proses literasi, pendidikan literasi sendiri juga nggak melulu soal masalah sesuatu yang berkaitan dengan buku. Pada saat anak-anak masih kecil, ini bisa kita merge, bisa kita lebur dalam pengasuhan. Yang pertama pada saat kita mengajak anak-anak itu berbicara. Jangan salah, kita diskusi, kita ajak ngobrol itu harus kita niatkan sebagai pendidikan literasi yang bermanfaat di masa yang akan datang. Pada saat kecil mereka
mendengar kata baru, berusaha untuk memaknai artinya. Mereka belajar tentang dunia sekitar, pengetahuan-pengetahuan dasar yang penting gitu ya. Makanya anak-anak bisa tahu kognitif dasar, padahal kita nggak pernah ngajarin mereka itu karena melalui kegiatan itu. Tiba-tiba, kakak mau yang mana bajunya? Merah. Mereka tahu merah, padahal nggak pernah di atas kertas ini merah gitu. Kita ajakin ngobrol. Nah, jadi kegiatan berbicara ini merupakan kegiatan pra membaca. Dan ini akan sangat membantu seorang anak itu memahami apa yang kelak akan ia baca. Jadi diskusi dengan anak itu proses awal dalam belajar membaca ketika mereka itu berusia bayi atau balita. Anak-anak akan menemukan bahwa bahasa dan komunikasi itu adalah kumpulan dari kata, pengorganisasian kata yang kemudian menjadi kalimat. Maka semakin sering seorang anak itu diajak berbicara, semakin banyak kosakata yang mereka miliki. Ya. Jadi anak-anak bisa kita rangsang untuk juga ikut berbicara, mengungkapkan ide, ya, mengungkapkan gagasan. Bahkan beberapa anak tertentu menunjukkan kemampuan yang cukup cerdas dalam hal linguistik. Saya punya beberapa anak yang ketika balita itu kelihatan, wah ini mah kayaknya bakal ini nih jadi public speaking misalnya, insya Allah, karena kelihatan dari kecil itu sok taunya dalam tanda kutip ya. Bahkan usia-usia balita saja sudah bisa misalnya mengarang cerita gitu, berimajinasi dan mengungkapkan imajinasi mereka melalui verbal. Nah makanya anak-anaknya harus dikasih banyak kesempatan untuk berbicara. Kita tanya, mereka jawab. Pertanyaannya juga nggak cuma yes or no question. Ajak mereka untuk menjawab lebih dari sekedar iya atau tidak gitu ya. Kemudian kita merespon setiap kata yang disampaikan sama anak walaupun mereka belum fasih. Bahkan saya punya anak yang usia 7 tahun, anak yang ketujuh usianya masih 1 tahun itu sudah bisa merespon kata-kata banyak sekali. Ya, bahkan ketika dia berceloteh dengan sesuatu yang kurang jelas, kita mengkolerasikan itu gitu dengan kata-kata yang memang kita pahami sebagai bahasa sehari-hari. Jadi kita respon kata yang disampaikan walaupun belum fasih untuk memperluas pembicaraan. Dari satu kata mereka kita bisa cerita banyak hal. Jadi kita juga akan memperkuat perbendaharaan kata anak-anak kita ya, bayi-bayi kita, balita-balita kita dengan menyebutkan kata yang berulang atau mengembangkannya pada kalimat. Nah, ini adalah masa-masa penguatan bahasa ibu. Dan ada juga yang kemudian berpendapat untuk menuntaskan bahasa ibu ini sebelum kita mengajari anak-anak kemampuan bahasa lainnya. Mungkin beda-beda pendapat ya, namun secara praktek di lapangan kita harus memastikan bahwa ada bahasa yang betul-betul kita kuasai, yang kita gunakan dengan anak-anak ini, yang betul-betul kita fasih, sehingga untuk menjelaskan hal-hal yang lebih kompleks itu kita menggunakan itu. Saya pernah mengalami masalah soalnya ketika anak saya itu tumbuh kecil di USA. Pada saat itu dia banyak berdiskusi dengan maksudnya di banyak ngomong dan melihat kakak-kakaknya menggunakan bahasa Inggris, tapi saya selalu menggunakan bahasa Indonesia. Pada saat kita kembali ke Indonesia, saya melihat anak ini agak kesulitan memilih untuk mau pakai bahasa Inggris atau Indonesia dalam mengungkapkan hal-hal yang lebih kompleks tentang perasaannya. Jadi dia agak-agak kebingungan ya milih bahasa, sampai akhirnya saya memilih untuk mengorbankan satu dan kembali pada mother tongue-nya Indonesia, dengan cara waktu itu saya drilling dengan literasi Indonesia sampai bahasa Inggrisnya sedikit tergeser dulu, baru kemudian setelah dia sudah lebih tuntas lah ya dalam bahasa ibunya untuk mengungkapkan gagasan, ide, perasaan, baru kemudian saya bangun lagi kemampuan bahasa Inggrisnya. Dan alhamdulillah sekarang ya secara pengertian sudah jauh kadang melebihi apa yang saya pahami ya, karena mereka terbiasa dengan mendengar. Tapi untuk reading, karena dia juga diseleksi ya, jadi readingnya belum mulai ya, baru bisa reading Indonesia, tapi memahami bahasa Inggrisnya sudah bagus. Nah,
Jadi tuntas dulu bahasa ibu, baru nanti pelatihan yang selanjutnya adalah bahasa ibu itu sampai bisa melahirkan karya sastra. Jadi kita terus melatih tidak hanya sekedar bahasa sehari-hari, tapi dituangkan dalam bahasa sastra. Sehingga nanti di masa yang akan datang mereka mampu melahirkan gagasan-gagasan yang memang mereka tuangkan dalam tulisan-tulisan dengan susunan bahasa yang mungkin bijaksana. Karena seseorang bisa saja menyampaikan ide yang sama, kritik yang sama, pendapat dan opini yang sama, tetapi rasa yang diterima oleh orang lain itu berbeda, yang kadang-kala satu pihak itu bisa menimbulkan pertengkaran, pihak yang lain bisa menimbulkan pemahaman gitu. Misalnya kalau kita status politik ya, untuk berita yang sama kan kita punya caption yang berbeda-beda, dan itu akan sangat tergantung bagaimana kemampuan literasi kita untuk mengolah kata sehingga menimbulkan kesan yang berbeda. Nah jadi mulailah dari berbicara. Sorry, ini jadi kemana-mana contohnya. Jadi mulailah dari banyak sering ngobrol dan berbicara, karena itu membangun pendidikan literasi, bagian dari pendidikan literasi. Baru kemudian memperkuat ya obrolan kita dengan membaca buku ya. Jadi sering-seringlah membaca bersama, mereka akan menambah perbenaran kata, menambah pengetahuan, sekaligus juga di usia anak-anak itu membuat mereka itu tahu bahwa ada kolerasi loh antara huruf-huruf tulisan dengan apa yang kita sampaikan, sehingga mereka akan bisa memahami fungsi buku gitu ya. Dan kedepannya mudah-mudahan mereka cinta buku. Biasanya anak-anak yang terbiasa read aloud pada saat nanti belajar baca itu guessingnya lebih bagus. Jadi mereka tahu kemungkinan kata selanjutnya karena mengkorelasikannya dengan konteks bacaan. Baru setelah mereka tahu ini kayaknya bakal kata ini, nah bakal kata ininya kemudian di cross check dengan tulisannya, oh ternyata tulisannya seperti ini. Karena saya juga misalnya merasakan ya anak-anak suka guessing dan so tahu. Jadi lagi belajar baca tapi karena tahu kira-kira kalimat selanjutnya seperti apa, jadi ngaco, kamu mah nggak baca, itu mah cuma tebak-tebak aja. Tapi saya menemukan anak-anak saya belajar justru dengan cara kayak gitu, sehingga cepat. Karena guessing kata itu membuat mereka pada saat proses belajar baca itu jadi lebih cepat. Kemudian yang selanjutnya adalah masih soal membaca buku ya. Oke, sekarang kita berbagilah tipsnya ya. Tips pada saat kita mengawali kegiatan read aloud di usia-usia anak kecil dulu. Tentu ya kita harus mau ngemodal. Kita harus menjadikan buku ini sebagai investasi masa depan keluarga, dan harus mau menjadikan kegiatan membaca ini sebagai kegiatan harian. Jadi tidak ada hari tanpa membaca buku. Kalau dari kecil tidak ada hari tanpa membaca buku dengan ibunya, bapaknya, mudah-mudahan di masa yang akan datang tidak ada hari tanpa membaca buku. Memang saya juga akui anak-anak ini beda-beda. Saya punya anak yang super duper kutu buku. Saya punya anak yang suka banget buku tapi gak kutu-kutu buku banget. Artinya kalau lagi gak didorong juga ya dia gak bener-bener nyari. Kalau anak yang kutu buku tuh kadang susah banget lepas dari buku. Tapi ada anak-anak saya juga yang lain, mereka suka informasi tapi ternyata lebih suka dari mendengar atau menonton ceramah, mendengar ceramah, atau menonton film, karena memang tipe belajarnya berbeda. Tapi terhadap anak-anak seperti itu ya, karena saya punya kekuasaan untuk memberikan lesson plan ya, karena saya guru homeschool bagi mereka, jadi saya tetap mewajibkan lah mereka tetap baca supaya nggak benar-benar meninggalkan kegiatan membaca buku, walaupun secara durasi tidak sebanyak anak-anak yang kutu buku misalnya ya. Nah kemudian usahakan ya kalau perlu ada tempat pojok perpustakaan ya kalau memungkinkan.
Saya sebenarnya punya perpustakaan, cuma sayangnya karena saya selalu punya baby, jadi lebih banyak kegiatan buku itu pada saat menyusui bayi, jadi lebih banyaknya buku berserakan di kamar. Sebelum pada akhirnya sebelum tidur mereka beres-beres dan mengumpulkan semua buku yang berserak pada saat bergantian proses homeschooling. Jadi usahakan buat area khusus membaca yang memang nyaman. Nah kalau dari bayi berarti kita cari bahan yang tidak mudah rusak ya, sehingga mereka bisa flip-flap sendiri, bisa lihat-lihat bacaan, nggak robek ya. Bahkan anak-anak bayi yang emang terbiasa melihat kakak-kakaknya read aloud, dia akan melihat itu sebagai satu kegiatan sehari-hari dan emang akan menjadikan buku bayi itu sebagai mainannya juga. Nah pada saat sebelum membaca, ajak ya anak-anak tuh menerka isi bacaan dari gambar sampulnya. Jadi si proses berbicara itu udah bisa kita latih, sekalian kita baca buku. Jadi kadang-kadang bukunya mungkin buku balita sederhana, kalimatnya pendek, tapi pada saat kita membacakan, apa yang kita bahas bisa berkembang dari ilustrasi yang digambarkan. Bahkan anak-anak pada tahapan tertentu bisa kita ajak untuk mengulang apa yang sudah ia dengar dari read aloud yang kita berikan, dengan cara menjadikan gambar sebagai petunjuk alur cerita. Kadang-kadang anak akan membubuhi imajinasi mereka pada saat bercerita ulang. Jadi kita akan menemukan anak-anak yang belum bisa baca tapi sudah bisa bercerita, dan beberapa anak menunjukkan bakat yang memang lebih kuat, terutama ketika kecerdasan linguistiknya ini kuat ya. Jadi sejak kecil terlihat gitu ya, senang, gemar bercerita, menceritakan ulang dari kegiatan read aloud yang mereka lakukan bersama orang tua. Saya juga punya anak umurnya 3,5 tahun. Kalau ditanya dia ingin jadi guru, dan dia senang sekali gitu ya menceritakan ulang apa yang dia alami atau dari buku yang dia baca. Nah kalau di dalam homeschooling kami, misalnya anak bercerita dari gambar ilustrasi sudah menjadi satu kelas tersendiri gitu ya, seperti kelas language art. Nah kemudian beberapa anak di tahapan usia tertentu suka membaca buku berulang-ulang yang sama gitu ya. Tapi ada memang di usia tertentu anak-anak kalau sudah merasa mendapatkan informasi dari suatu buku, dia pengennya buku baru, buku baru, buku baru. Tapi biasanya anak-anak balita, batita ini senang membuka buku yang sama, dan ini punya fungsi untuk membangun kosakata mereka dalam berbahasa, sehingga pengulangan-pengulangan itu menguatkan mereka untuk menyimpan kata-kata tersebut dalam memori. Bahkan beberapa jenis buku kalau di luar negeri yang reading levelnya itu rendah, itu memang sengaja mengulang setiap halaman dengan mengganti sedikit demi sedikit kata untuk mengajarkan mereka bahasa Inggris, sehingga mereka bisa mengambil kesimpulan secara tidak sadar, oh ini loh maksudnya. Itu juga yang mungkin saya sering lakukan di buku digital anak yang saya buat, satu halaman dengan beda objek, tapi sebenarnya menyampaikan pesan yang sama. Nah pengulangan-pengulangan itu diharapkan bisa membantu anak untuk mengikat makna. Nah kemudian nanti kita lihat pada saat kita read aloud dan anak-anak itu kemampuan bahasanya sudah berkembang, kita bisa membacakan anak-anak buku cerita yang lebih panjang bahkan tanpa bergambar. Ya, tapi ada anak-anak tertentu mana gambarnya, berarti mereka belum terlalu siap untuk masuk ke bacaan yang tidak ada gambarnya. Walaupun tipe anak tertentu, terutama yang audio, itu nggak masalah mau read aloud dari buku yang bergambar, tapi dia nggak terlalu menginginkan untuk melihat ilustrasinya ada gitu. Yang penting didengarkan. Tapi beberapa anak, terutama yang visual, itu bahkan sudah misalnya usia 8, 9, kalau kita lagi read aloud, itu mereka seneng gitu melihat, bahkan membolak-balik gambar ilustrasi untuk mendapat penjelasan dari informasi yang diberikan di dalam buku. Nah, kita juga bisa merekam proses membacakan cerita kepada anak-anak gitu ya, sehingga kita bisa merekam kembali, memutar kembali buku yang sudah kita bacakan. Nah, salah satu tujuan saya membuat
buku digital anak, saya bilang sama anak-anak, nanti kalau Umi sudah meninggal, adik-adik kalian masih kecil masih bisa tetap dengerin cerita Umi seolah-olah Umi read aloud sebelum tidur gitu ya. Nah, kemudian kalau anak-anak sudah agak mulai bisa berinteraksi pada saat dibacakan buku, itu nanti bisa kita bangun diskusi yang sederhana. Biasanya 3 tahun tuh sudah mulai responsif kalau dari bayi kita biasa untuk mengajak anak read aloud, walaupun interaksi bisa mulai ketika mereka masih bayi dengan cara misalnya menunjuk ya, menjawab nggak bisa dengan ngomong tapi bisa dengan menunjuk atau menjawab dengan beberapa kata-kata yang sederhana. Tapi pas sudah agak besar lebih bisa kompleks diskusinya. Makin besar itu makin kritis dan siap-siaplah pada saat itu kita mungkin sering kewalahan untuk menjawab pertanyaan anak-anak kita. Nah, ada beberapa buku yang berfungsi untuk mengenalkan kosakata baru atau tidak umum. Kalau di buku-buku bahasa Inggris itu biasanya ditebalkan beberapa kata-kata tertentu yang dianggap vocabulary baru. Bahkan kita sendiri juga ini teh apa sih? Lalu nanti kita lihat di halaman belakang glossary-nya, oh ini maksudnya. Kalau di buku digital yang saya langganan itu bahkan bisa klik. Jadi kita jadi tahu cara bacanya, pronouns-nya seperti apa, kemudian pengertiannya seperti apa. Jadi model-model buku seperti itu memungkinkan seorang anak itu selalu menambah kosakata baru yang tidak umum setiap kali membaca buku. Ya. Dan anak-anak yang sering dibacakan buku, ya menurut penelitian katanya 1000 jam membaca buku itu bisa membuat anak mudah gitu ya belajar membaca tanpa secara serius belajar membaca. Dan memang secara nggak langsung mereka juga akan terbiasa gitu ya memahami bahwa oh ternyata kata itu adalah kumpulan dari alfabet yang nanti kalau kita mulai sedikit demi sedikit pada saat mereka belajar baca kita menunjuk ya pada kata-kata tertentu, anak akan melihat kolerasi antara bunyi dengan huruf. Makanya kalau saya menerapkan metode ponik ya yang saya pelajari ketika saya di Amerika pada saat mengajarkan anak-anak membaca di bahasa Inggris, kemudian saya terapkan di bahasa Indonesia sehingga ketika mereka tahu cara membunyikan suatu huruf dan digabung dengan huruf yang lain, misalnya ada T sama A, saya akan memancing anak saya gitu ya, nanti dia akan lihat huruf selanjutnya apa sehingga dia bisa membunyikan ta misalnya seperti itu. Nah, metode ponik juga bisa menjadi salah satu solusi untuk anak-anak yang kesulitan membaca. Nah, tadi ya proses pendidikan literasi tidak hanya sekedar menulis, selanjutnya adalah tidak hanya sekedar membaca, selanjutnya adalah menulis ya. Tadi berbicara, membaca, menulis. Nah ini kalau kegiatan menulis ini terus terang PR besar ya di dalam homeschooling saya karena anak-anak laki-laki saya lebih suka eksplorasi pada hal-hal yang mungkin menguras tenaga ya. Tapi saya punya beberapa anak perempuan yang memang menunjukkan ketertarikan besar memegang pensil ketika mereka masih balita, sementara anak-anak yang laki-laki mungkin tidak terlalu suka. Dan pada saat awal-awal sekolah dasar, anak-anak laki saya juga menunjukkan kebelum tertarikannya dalam tanda kutip untuk memperbanyak proses belajar yang menggunakan kegiatan handwriting dibanding anak-anak perempuan. Ya intinya anak-anak tuh berbeda-beda tetapi rangsangannya bisa kita berikan. Jadi pada saat anak saya itu menolak untuk menulis abjad, saya tetap berusaha untuk memberikan pensil dan kertas itu untuk sesuatu yang lain yang lebih dia sukai. Jadi misalnya saya punya anak yang diseleksia terlambat menulis, jangankan menulis karena membaca juga terlambat. Tapi dia suka menggambar, suka mencoret-coret dan saya perhatikan ketika usianya sekarang ya 8, 9, walaupun dia terlambat menulis, pada saat dia akhirnya bisa terlambat membaca, pada saat dia membaca ternyata tulisannya bagus gitu karena memang dia suka menggerakkan pensilnya untuk menggambar. Jadi kegiatan menulis sama membaca juga sebenarnya bisa beriringan. Bahkan kalau saya belajar ketika anak-anak saya TK waktu di Amerika, itu anak-anak itu disuruh menulis dari bunyi fonetik yang diperdengarkan
dan mereka suruh mengguessing kira-kira spellingnya seperti apa walaupun itu salah. Dengan secara nggak langsung ketika mereka menulis itu mereka jadi tahu cara membacanya, walaupun pada saat salah ya. Saya waktu itu ingat waktu kelas K kelas 1 ada yang salah-salah sedikit, it's okay, terus nanti dibenerinnya setelah itu gitu, tapi tidak diarahkan pada saat pertama, tapi mereka disuruh menebak dari sound itu menuliskan seperti apa. Nah ini juga kemudian saya terapkan, kayak misalnya saya punya anak yang kelas 1 sekarang, ternyata pada saat dia membaca itu lebih susah mencerna. Nah saya ajak langsung untuk menuliskan sesuatu dari apa yang dia dengar. Misalnya dia mau nulis Fatih, A, kira-kira huruf apa Fatih? F, ya oke, F seperti apa? Fa, berarti abis F apa? Fa, A kata dia. Fa, T, kira-kira huruf apa selanjutnya habis Fat? Huruf T, kira-kira selanjutnya apa? Nah secara nggak langsung mereka nulis sambil mereka belajar menggabungkan si huruf-huruf itu menjadi suku kata dan suku kata itu menjadi kata. Jadi itu juga bisa beriringan ya. Nah kalau pra menulisnya pada saat balita ya udah kasih kertas, kasih pensil, nanti mereka coret-coret. Dan ibu nggak usah baper untuk membandingkan anak-anak, karena saya sendiri merasakan itu anak semua beda-beda gitu loh. Ada yang ketika waktu kecil tuh nggak mau megang pensil tapi justru malah banyak bercerita gitu ya. Gambarnya mah kecil tapi imajinasinya banyak. Tapi ada yang mungkin gambarnya macam-macam tapi pada saat ditanya, saya bisa melihat imajinasinya banyak dari gambarnya, tapi pada saat ditanya mungkin tidak sepanjang anak yang cerewet gitu. Tapi saya juga punya anak yang dua-duanya, jadi dari kecil tuh gambarnya tuh sudah kelihatan gak cuma coret-coret. Kalau saya tanya dia sudah punya ceritanya. Gak apa-apa kita rangsang ya. Dan biasanya adik-adiknya itu tertarik untuk ikut terlibat ketika dia melihat kakak-kakaknya. Makanya bayi saya misalnya yang sebelum 1 tahun aja sudah marah gitu minta pensil sama kertas untuk dia ikut coret-coret. Jadi nggak usah kita paksa, kita kasih fasilitas aja, dia ngelihat lingkungannya, nanti mereka akan kegiatan menulis sama menggambar. Dan dalam keadaan terpaksa anak-anak yang mutung untuk menulis itu nanti ketika misalnya mereka mau ujian atau ngerjain PR kan pada akhirnya walaupun lambat, tidak secepat yang lain, walaupun tidak terlalu rapi, pada akhirnya mereka juga bisa menulis. Nah tapi ibu perlu membedakan juga antara menulis handwriting dengan writing dalam artian skill berbahasa untuk menyajikan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan. Sebagai contoh misalnya gini, saya seorang penulis, saya sangat suka menyusun kata-kata untuk menyampaikan gagasan saya, tapi kalau ibu boleh lihat tulisan tangan saya jelek dan saya sangat membenci kegiatan menulis, apalagi menyalin, apalagi guru dikte di depan kemudian saya harus menulis, saya sangat benci pada saat itu. Nah, jadi itu sesuatu yang terpisah. Nah, justru yang saya latih adalah dari berkomunikasi, membaca, berbicara. Itu sebenarnya sedang membangun tahapan selanjutnya dari pendidikan literasi yang tidak hanya sekedar mereka tuntas berbahasa ibu untuk menyampaikan perasaan atau pikirannya semata, tapi betul-betul nanti pada akhirnya bisa melahirkan karya sastra. Nah, sebagai contoh misalnya anak saya diberikan tugas menulis waktu di sekolah payung. Marah dia nggak mau kalau nulisnya pakai tangan. Saya minta izin sama gurunya, Bu boleh nggak, anak saya ini sangat membenci, ya nggak terlalu suka lah kegiatan menulis. Dia tuh stres. Kenapa dia stres? Karena kecepatan dia menggerakkan tangan itu tidak secepat dengan kepalanya menyusun kata-kata untuk dia mengungkapkan. Nah, tapi kan bahasa sekarang kan canggih ya, maksudnya dalam artian kita bisa menulis walaupun handwriting kita jelek karena sekarang ada laptop. Nanti di masa yang akan datang mereka juga mungkin pakai teknologi. Saya cuma minta sama anak-anak ya, jangan sampai kalau kita nggak punya lagi, nggak pegang handphone, nggak pegang laptop, kalian tuh sama sekali nggak bisa nulis dalam keadaan darurat gitu loh. Jadi tetaplah menulis itu harus bisa. Terus saya meminta izin kepada gurunya untuk dia kemudian menuliskannya dalam laptop. Menuliskan laptop juga pada usia tertentu kan nggak bisa tuh. Tapi kan sekarang canggih, kita bisa menggunakan aplikasi voice to text sehingga kita ngomong dan kemudian langsung jadi teksnya dan kemudian kita edit. Lalu saya bilang sama gurunya, Bu ini karangan anak saya, ini hasil imajinasi anak saya, tetapi saya minta izin anak saya tidak menuliskan dalam bentuk tangan.
Sementara misalnya menulis dengan tangannya saya arahkan pada kegiatan yang lain seperti misalnya menggambar kemudian menulis tangannya belajar pada saat judul. Nah kalau cuma satu judul aja kan dia nggak terlalu stres dibanding handwriting. Nah saya mendengar juga tuh dari ibu-ibu yang pada anaknya di sekolah negeri itu kadang tugas dari sekolah tuh harus menyalin 3 halaman padahal belum tentu banyak informasi yang diambil atau proses belajar yang didapat ketika harus terus menerus menulis sebanyak itu walaupun tidak memungkiri bahwa handwriting juga banyak sekali manfaatnya. Jadi ketika anak menolak untuk handwriting, ibu bisa cari alternatif lain. Saya ajak dia untuk menggambar atau membuat pattern sehingga yang penting motorik halusnya tetap terus dilatih terus ya. Tapi kalau pada saat masih kecil ya udah pokoknya silakan coret abstrak ya itu karena gambar abstrak itu kegiatan pra menulis bahkan kita bisa mengapresiasi setiap goresan yang dibuat anak-anak dan membahasnya menjadi cerita di balik gambar yang mereka buat. Jadi ibu sebenarnya nggak harus terlalu menyiapkan lesson plan yang seperti apa gitu pada saat anak-anak melakukan homeschooling atau home education pada saat usia kecil. Ibu kasih kertas gambar aja itu akan bisa jadi 30 menit jam pelajaran tertentu ketika mereka sudah menyelesaikan gambarnya kemudian kita ajak mereka untuk menceritakan ulang kita tambahkan bahkan kalau saya bisa menebak misalnya dari gambar yang dibuat anak saya itu saya coret-coret sedikit ternyata menjadi gambar yang lebih bermakna dan dia sangat excited wah ternyata coretannya bisa jadi ikan paus ikan hiu lalu kemudian kita bisa bahas tentang makanannya tentang habitatnya tentang kebiasaannya tentang apakah dia hewan bertelur atau mamalia itu bisa banyak sekali gitu ya dari gambar mereka dan itu sekali lagi membangun pendidikan literasi anak-anak. Bahkan kalau saya punya teman Ibu Deka Wardani itu anaknya suka menggambar, ibunya kemudian meneruskan itu dalam cerita gitu ya luar biasa. Jadi anak-anak merasa terapresiasi dan mereka juga semakin senang gitu ya mengeluarkan gagasan mereka itu dalam bentuk gambar walaupun belum bisa menulis handwriting misalnya ya. Jadi memberikan keterangan cerita atau judul itu sekaligus mengajarkan anak bahwa ada loh kolerasi antara bahasa yang diucapkan dengan tulisan. Bahkan anak-anak yang sudah besar dan menunjukkan minat pada dunia gambar menggambar bahkan bisa kita ajak untuk membuat ilustrasi. Jadi misalnya saya punya anak yang cerewet bisa bikin cerita, mungkin saudara yang lain gak cerewet tapi dia bisa mengilustrasikan apa yang diceritakan itu dalam bentuk gambar gitu ya. Dan kegiatan pra menulis ini juga sebenarnya nggak harus menunggu anak-anak tuh bisa memegang alat tulis. Kita bisa pakai finger pen, coret-coret, menggambar dengan jari atau misalnya mencoret-coret alfabet itu dengan menggerakkan jari di atas pasir tanah atau menulis di langit. Atau kalau sekarang tuh mungkin pas anak-anak lagi pengen gadget usianya masih kecil belum bisa megang pensil ya bisa ngajarin anak untuk menggerakkan jari-jari mereka untuk mewarnai di tab gitu ya kan bisa juga itu bagian dari pra menulis ya. Nah, kita juga bisa bertanya mereka lagi pengen gambar apa, butuh alat-alat apa saja. Jadi pada saat usia 0 sampai 7 tahun betul-betul memposisikan mereka itu sebagai pemain dan kita sebagai fasilitator saja dan kadang kita justru malah amazing gitu loh dengan hasil karya mereka di luar dari apa yang kita pikirkan. Padahal dulu ketika kecil kita itu entah kenapa pada saat itu belajar menggambar tuh gunung, 2 gunung, kemudian ada sungai, di bawah ada itu. Padahal dulu ketika kita hanya diberikan kertas kosong atau pensil saja sebenarnya kita bisa gitu ya punya kekayaan ide untuk menuangkan itu dalam bentuk gambar sebagai kegiatan pra menulis ya. Kemudian pendidikan literasi juga bisa dibangun melalui permainan ya. Jadi jangan dikira ketika anak-anak role playing itu bukan bagian dari pelajaran. Ya, bahkan mereka bisa menyelami kehidupan lengkap dengan percakapan-percakapannya, sebab akibat setelah ini kejadian ini kira-kira dia punya imajinasi. Nah, imajinasi cerita yang itu bagian dari pendidikan literasi itu dituangkan dalam kegiatan mereka bermain. Makanya kasih mereka waktu untuk bermain. Bahkan ya permainan yang terbaik bagi anak itu permainan yang tidak terstruktur sama kita, nggak terlalu diatur sama guru, nggak diatur sama
orang tua, tapi mereka betul-betul menggunakan imajinasi mereka untuk membuat cerita terhadap permainan yang mereka lakukan. Dan ibu juga terkadang gak harus meluangkan waktu khusus. Kadang kita sambil masak, terus tiba-tiba anak kita bikin apa, kita ajak, kita pura-pura jadi pasiennya, kita pura-pura jadi konsumennya, dan mereka merasa bahwa kita ada masuk di dalam permainan mereka, padahal mungkin tangan kita sedang mengerjakan yang lain gitu ya. Jadi kita bisa berdiskusi dengan cerita di balik permainannya. Nah, tinggal kita memberikan lah ya sebaik-baiknya pilihan permainan yang mereka bisa mainkan. Terus kita bisa memberikan kebebasan mereka untuk memilih mau mainan yang mana dan bagaimana cara memainkannya. Jadi kalau ibu ada ya ibu-ibu yang suka stres ngelakuin home education atau homeschooling usia-usia kecil tuh karena dia nggak berpikir bahwa apa yang sudah dia lakukan tuh sebenarnya harusnya tinggal mengundang tapi tidak ada pemaksaan. Jadi misalnya ibu-ibu nih pengen Montessori, wow udah siapin segala macam, ternyata anaknya nggak mau ikutan karena kita menjadikan anak itu sebagai objek untuk ikut dalam lesson plan kita. Tapi beda halnya ketika kita membaur dan memerge dari pilihan apa yang mereka pilih, kemudian kita masukin kurikulum itu ke dalam permainan mereka. Nah, makanya pilihan permainan kalau banyak mereka bisa pilih sendiri. Kalaupun kita misalnya mau menyiapkan nggak apa-apa, kita undang kak ayo kak kita bikin kue yuk, kak ayo kak kita main ini. Tapi kalau misalnya anak tidak menunjukkan pengen, ya sudah kita tinggal ikuti dunia mereka dan masukan, misalnya kita bisa masukin sains, masukin matematika, bahkan bisa bermain drama yang bisa mengasah rasa, mengasah empati dari kegiatan-kegiatan permainan yang mereka lakukan, dan itu bagian dari pendidikan literasi. Nah, sekarang kalau pendidikan literasi yang berkaitan dengan buku-buku apa sih misalnya yang cocok dari setiap tahapan usia. Jadi nggak semua buku agama juga bisa langsung kita berikan ya. Misalnya saya punya anak banyak tuh, pada saat saya ngajarin siroh itu ada anak balita saya yang tiba-tiba marah-marah nutup sirohnya karena memang eh, pada tahapan usia tertentu dia belum bisa membayangkan cerita-cerita yang sangat jauh. Tapi sampai dengan anak itu kemudian mau membaca siro, kan harus ada pra yang kita lakukan supaya mereka tuh terbiasa belajar agama. Jangan tiba-tiba terbiasa apa namanya baca tentang princess tiba-tiba dikasih siro, mungkin mereka akan menolak karena nggak terbiasa ya. Jadi dari kecil kita bisa mulai dari hal-hal yang dekat dengan dunia sekitar ya, tentang kejadian sehari-hari atau tentang alam, tentang dunia binatang, tentang benda-benda sekitar. Tapi dari buku-buku sederhana itu sebenarnya kita punya kesempatan untuk menanamkan tauhid rububiyah kepada anak-anak gitu ya. Makanya sejak kecil mau buku sederhana yang cuma alfabet isi benda-benda itu bisa kita kembangkan ceritanya gitu ya, untuk sekaligus mengenalkan mereka kepada Allah gitu ya. Nah, baru kemudian ditingkatkan ceritanya berkaitan dengan pengalaman sehari-hari untuk mengenalkan adab, nilai-nilai kebiasaan yang baik gitu ya. Kita dahulukan pengalaman sehari-hari yang sekaligus mengenalkan tentang kebaikan dan kebesaran Allah. Nah, kalau kita nggak sedang menggunakan buku dengan kisah Islami, ya kita juga tetap dapat mengulasnya dengan kata-kata sendiri dari cerita-cerita yang ada di dalam buku cerita anak-anak. Nah, nanti dari situ anak-anak semakin mengenal Allah, paling nggak punya habit lah untuk terbiasa belajar agama. Nanti pada saat anak-anak sudah lebih besar, biasanya anak-anak yang di read aloud dari kecil, terus sering sounding tentang Allah Rasul itu sudah mulai menunjukkan ketertarikan untuk baca sirah misalnya di usia 5 tahun. Bahkan anak saya tuh buku Muhammad Ladanku itu 5 tahun karena dia senang baca, ya udah bisa baca sendiri gitu ya. Dan saya punya adik-adik yang lain itu karena terlambat baca, ya mereka hanya read aloud saja di usia seperti itu ya. Jadi nah, kalau anak-anak sudah senang dengan kegiatan membaca, kan bisa lebih serius ditingkatkan ya. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah banyak ya buku-buku agama yang dikemas untuk balita gitu ya. Walaupun berawal dari kejadian-kejadian sehari-hari. Nah, habits ini nanti bermanfaat ketika pada saat mereka sudah harus di 7 tahun itu belajar tentang Islam secara detail, itu masuk ke buku-buku fikih. Misalnya anak-anak saya sekarang nih yang umurnya 8, 9, Fatih yang 6 setengah tahun juga sudah ikut ke bahasan fikih. Misalnya saya pakai buku Pintar Iman Islam yang dari Sigma Daya Insani, itu sudah enak karena pra sebelumnya kita sudah
banyak membahas buku-buku yang berkaitan dengan kisah. Apalagi kalau buku Pintar Iman Islam itu dia ada kisah, ada fikih. Nah, anak-anak kan kalau baca teorinya cuma fikih aja, biasanya dia kan kurang semangat ya. Tapi kalau fikih ditambah cerita itu bantu mengkolerasikan bagaimana si ilmu syariah itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau ternyata anak-anak kita tumbuh terlanjur nggak suka membaca? Oke, jadi kan tadi kita sudah sama-sama tahu ya tentang manfaatnya lah ya. Bagaimana membangun kebiasaan membaca yang dilatih sejak kecil ini supaya nanti jadi kebiasaan. Sehingga mereka menjadikan kegiatan membaca itu suatu kebutuhan dan itu kegiatan sehari-hari. Mungkin awalnya sih emang ya agak-agak berada dalam situasi yang memang diatur rutinitasnya. Tapi mudah-mudahan lama-kelamaan mereka akan merasa bahwa kalau nggak baca itu kayak ada sesuatu yang kurang lah dalam kehidupan, apalagi semakin kompleks kehidupan, semakin banyak hal yang harus mereka pelajari, sehingga pada saat mereka mentok dan membutuhkan suatu informasi, mereka punya habit untuk mencari informasi dengan membaca ya. Tapi banyak anak yang memang kemudian muncul terlanjur tidak suka membaca. Nah, kita perlu pisahkan nih antara anak-anak yang tidak suka membaca dengan anak-anak yang tidak suka belajar. Karena terus terang saya pribadi suka belajar tapi tidak terlalu suka membaca sebenarnya, walaupun saya adalah penulis buku, tapi ketika pentok dalam beberapa amanah tertentu yang mengharuskan kita untuk membaca, ya pada akhirnya saya baca. Tapi kalau saya disuruh pilih antara sesuatu informasi yang bisa diurai dengan pendengaran dengan informasi yang harus saya baca sendiri, saya lebih suka mendengarkan sebenarnya. Artinya saya tetap suka belajar walaupun tidak terlalu suka membaca seperti suami saya. Nah, tapi kalau fitrah belajar anak-anak tercederai, memang sangat memungkinkan anak tumbuh menjadi manusia yang tidak suka belajar. Nah, tidak suka belajar ini akan memberi dampak buruk yang lebih serius ya daripada tidak sekedar suka membaca. Kalau kita lihat sejarah di zaman Rasulullah, kebanyakan orang pada saat itu juga tidak memiliki keahlian untuk membaca dan menulis ya, termasuk Rasulullah SAW sendiri. Tapi dalam keadaan umi, banyak orang Arab saat itu yang tetap bisa menuntut ilmu dan memang meraih derajat kemuliaan dengan ilmu yang dimilikinya. Jadi kalau kita kaitkan dengan cara belajar ya, ada banyak orang yang mampu menangkap ilmu tetapi tidak melalui kegiatan membaca. Karena ada banyak metode menuntut ilmu yang dapat dilakukan oleh seorang anak di luar kegiatan membaca ya, misalnya mendengar penjelasan, menyimak video pembelajaran, terjun langsung dalam praktek belajar, termasuk kegiatan read aloud ini. Saya punya anak yang ya kan semua anak saya ya semua read aloud, tapi ada juga yang sampai besar tuh kalau bisa read aloud gitu, saking memang senangnya mendengar daripada disuruh baca sendiri ya. Walaupun dalam kondisi tertentu misalnya terpentok dalam sistem di mana dia harus belajar atau punya tugas yang harus membaca, ya akhirnya baca juga gitu. Nah, tapi bagaimanapun ilmu kan memang lebih mudah ya disampaikan secara meluas kalau melalui tulisan. Karena misalnya ada keterbatasan jarak dan waktu kalau ilmu tersebut langsung kita sampaikan lewat narasumber ilmu. Dan tentu seperti yang saya sebutkan di dalam voice di awal, bahwa menyebarkan ilmu lewat tulisan tentu lebih mudah dibanding mengilustrasikannya dalam bentuk video pembelajaran gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau sekarang sudah memudahkan kita lah ya untuk mendengarkan ilmu dari narasumber langsung melalui rekaman, walaupun kita nggak ada di dalam pertemuan seperti itu, yang maksudnya pertemuan yang secara langsung kita datangi sebagaimana zaman-zaman dulu orang menuntut ilmu. Nah, jadi kalau sekarang kita punya anak yang tidak terlalu suka dengan kegiatan membaca, minimal kita berusaha menjaga supaya fitrah belajarnya itu tidak tercederai gitu ya. Terutama jangan membiarkan anak melewati kehidupan tanpa memiliki informasi-informasi yang penting yang harus dikuasai oleh manusia, terutama ilmu agama sebagai petunjuk utama dalam menjalankan kehidupan. Jadi kan tadi saya bilang di awal ada 3 sebenarnya belajar itu: belajar yang langsung dipakai, belajar yang memang kita lagi membangun habits belajar, artinya kadang informasi itu nggak terlalu akan dipakai saat ini juga, tapi just to know aja. Ada yang memang ilmu yang memang betul-betul berkaitan sama karir atau peran yang lagi mau kita jalankan. Nah, at least minimal ilmu agamanya tetap jangan sampai diabaikan, karena itu yang betul-betul langsung diterapkan pada saat itu juga. Mau jadi apapun ilmu agamanya kan tetap harus mereka ketahui sehingga mereka bisa
menerapkannya. Nah, kalau anak nggak suka baca ya kita siasati gitu ya, ngajak anak untuk mengikuti kajian agama, memutar ceramah-ceramah agama di rumah. Jadi walaupun mereka jarang membaca buku agama, tapi informasi penting itu tetap dapat mereka terima gitu ya. Nanti dalam kehidupan mereka juga akan kepentok kok pada saat mereka berkarir, ternyata ada informasi yang harus mereka baca, nanti juga akan mereka baca. Atau kalaupun sampai besar itu memang nggak terlalu suka baca, ketika dia mentok dia harus mempelajari sesuatu, dia akan cari cara lain untuk mempelajari, misalnya dengan melihat bagaimana orang itu melakukan atau terjun langsung gitu ya. Ada memang anak-anak yang seperti ini. Jadi minimal kalau nggak suka baca jangan sampai dia nggak suka belajar, jangan sampai dia nggak mau nyari informasi, nggak mau memperbarui dan memperbaiki kehidupannya atau profesionalitas kerjanya karena dia tidak suka belajar ya. Jadi insya Allah nggak ada kata terlambat untuk merangsang anak-anak mencintai kegiatan membaca ya, walaupun anak-anak sudah beranjak dewasa. Nah, sejalan dengan kebutuhan ilmu, mudah-mudahan anak juga akan merasa membutuhkan gitu ya kegiatan membaca. Nah, kita bisa sekarang mulai merangsang mereka dengan kegiatan membaca yang lebih ringan, mengajak mereka untuk membaca berita misalnya, kemudian mendiskusikannya. Misalnya kita punya grup WhatsApp, lihat deh, baca deh, ada artikel ini seru, terus kita apa namanya, kita diskusiin. Karena ada tipe-tipe saya seperti saya, misalnya saya nggak bisa tuh buku panjang, baca buku yang panjang-panjang. Mungkin saya lebih suka bukunya itu yang ada tulisan-tulisan sedikit. Dari tulisan sedikit aja bisa jadi inspirasi saya untuk membuat buku yang lebih banyak atau membuat artikel yang lebih banyak. Tapi saya mungkin nggak bisa diajak buku tebal-tebal yang sangat banyak. Nah, jadi ada orang-orang tipe kayak saya mungkin lebih suka belajar dari artikel-artikel yang tipis, kecil-kecil tapi sering dibanding buku yang panjang misalnya ya. Nah, ada lagi cara supaya kalau anak yang nggak suka baca itu tetap mau baca, ya hadiahkan buku-buku yang temanya sangat berkaitan dengan minat bakat yang sedang digeluti. Misalnya dia sukanya otomotif, ngoprek, ya dia nggak suka misalnya baca sejarah atau politik atau apa, tapi mungkin ketika dia lagi mau aplikasi untuk mengaplikasikan dalam proyek-proyek yang dia lakukan, ternyata dia harus membaca sesuatu, ya itu akan memaksa dia pada akhirnya mempelajari dengan cara membaca. Karena ketika manusia merasa butuh untuk menguasai sesuatu, dia juga akan terpaksa mencari informasinya, salah satunya dengan kegiatan membaca. Nah, pernah ada seorang ibu yang bercerita kepada saya ya, dia berusaha mengejar ketertinggalan dalam pengasuhan karena waktu itu anak-anaknya tuh tumbuh dalam konsep diri yang mungkin jauh sebagai seorang muslim. Nah, pas anak-anaknya sudah besar, dia baru sadar betapa pentingnya misalnya membacakan kisah sirah Rasulullah dan biografi sahabat, salafus solid atau perjalanan orang-orang muslim, ulama-ulama muslim dengan prestasi-prestasinya misalnya ya. Nah, untuk mengejar ketertinggalannya ini, ya rela membacakan buku di samping anaknya yang sudah besar gitu, sudah SMA, sebelum tidur bayangin dibacain buku. Walaupun pada saat awalnya anak-anaknya masih merasa risih, merasa enggan untuk mendengarkan, apa sih ini ibu nih gitu ya, nggak pernah juga waktu kecil kayak gini. Tapi terus aja beliau tuh secara istiqomah melakukannya sambil terus berharap kepada Allah agar kemudian tumbuh kecintaan dalam diri anak-anak ini kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Terus kemudian lama kelamaan anak itu mendengar, ternyata rame ya, ternyata seru ya, betapa istimewa dan pentingnya kisah-kisah tersebut. Nah, sejalan dengan waktu akhirnya mereka kemudian tergerak untuk membacanya sendiri. Nah, ada lagi ibu yang lain bercerita kepada saya bagaimana dia berusaha mengejar ketertinggalan untuk mengajarkan agama kepada anaknya yang terlanjur tumbuh menjadi manusia dewasa. Nah, ia kemudian minta tolong kepada anaknya untuk membantunya merangkumkan poin-poin dalam buku agama. Padahal niat yang sesungguhnya adalah agar anak tersebut terpaksa membaca informasi penting di dalam buku tersebut. Nah, ada lagi misalnya yang pernah berkisah kepada saya tentang bapak tua yang kaya raya yang memborong banyak buku dalam satu penerbit Islam. Ketika beliau ditanya, "Pak, buat apa Pak beli buku sebanyak ini?" Dia mengatakan bahwa selama ini dia merasa menyesal karena gak pernah mengajari anaknya agama. Tapi memang anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang pintar, artinya dekat lah ya dengan dunia buku. Nah, sehingga buku-buku tersebut itu akan dihadiahkan untuk mereka meskipun mereka belum tentu tergerak untuk membacanya. Nah, ini salah satu pertanggungjawaban yang dilakukan ketika kita mengejar ya ketertinggalan dalam pengasuhan yang kita lakukan di masa lalu ya. Baik, mungkin demikian ya yang insya Allah bisa saya sampaikan dalam forum ini. Kita memohon kepada Allah ya supaya keterlambatan yang pernah kita lakukan itu masih bisa kita kejar, sehingga anak-anak itu pada akhirnya tumbuh menjadi anak-anak yang
mau berenang lagi ke kakak di sana. Umi sebentar aja ya. Berenang. Oke, sorry. Jadi tidak sedikit ya orang-orang yang kemudian suka membaca itu ketika mereka beranjak dewasa, karena pada saat itu juga mungkin mereka masih baru punya uang untuk beli buku, baru punya keluangan waktu. Karena kayak saya misalnya waktu kecil tuh buku tuh gak bisa beli sendiri, karena memang jangankan untuk beli buku, paling bisa buku beli pelajaran sekolah aja gitu ya, karena buku tuh pada saat itu mahal. Nah, tapi pada saat besar kita sudah punya kelapangan lah ya untuk menginvestasikan beli buku. Nah, saya makin senang tuh. Bahkan perpustakaan tuh sampai numpuk gitu ya, ratusan, mungkin lebih dari 1.000 buku di rumah. Dan pada saat saya meread aloud anak-anak kan otomatis saya juga membaca. Nah, jadi ya kita berharap lah ya melalui seminar ini salah satunya kita tergerak bersemangat untuk meluangkan waktu read aloud kepada anak-anak, karena kita memahami banyak hal yang baik dari kegiatan ini, dan mudah-mudahan mereka tumbuh menjadi seorang manusia pembelajar dan memahami ya bahwa menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban dan kebutuhan sebagai seorang manusia. Ya, mudah-mudahan yang terlanjur tumbuh tidak suka membaca tergugah untuk mencintai kegiatan membaca ya. Dan kalau anak kemudian sudah tumbuh menjadi anak-anak yang suka baca, tetap peduli terhadap bacaan yang mereka baca gitu ya. Saya punya teman yang bukunya itu ribuan. Tapi pada saat saya melihat anak itu baca apa ya, ampun ternyata banyak baca yang wasting gitu ya. Bahkan sekarang juga kalau pornografi aja bisa diajarkan melalui komik-komik. Jadi ada orang-orang yang memang suka ya mengkoleksi buku-buku yang bermaksiat seperti itu ya. Jadi jangan sampai anak-anak suka membaca tapi sebenarnya yang dia baca adalah sesuatu yang picisan. Jadi tidak sekalian membentuk pribadi mulia belajarnya, itu malah memberikan mereka untuk peluang mengajarkan mereka tentang kemaksiatan dan perilaku menyimpang. Baik, saya ini udah mulai banyak iklannya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.